Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestiari Aprianti, guru dari SD Negeri Bangkit Jaya, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan melakukan praktik uji kinerja saya yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat. Baik. Baik, sehat ya. Alhamdulillah anak-anak hari ini dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini walaupun kita belajarnya secara daring, secara tatap maya. Insya Allah jika pandemi COVID-19 telah berakhir, kita akan belajar secara tatap muka di sekolah. Bisa bareng teman-temannya lagi belajarnya ya. Anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan link daftar hadir di grup WA kalian. Sudah diisi apa belum? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah mengirimkan dan mengisi link presensi kita hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, supaya tertib ya, anak-anak harus memperhatikan peraturan belajar kita hari ini. Adapun tata tertib pembelajaran kita hari ini, yang pertama, persiapkan alat tulis yang diperlukan. Siap anak-anak mengikuti tata tertib ini? Siap. Siap. Hebat anak ibu ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta Apip untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Apip memimpin doanya. Marilah teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dengan berdoa kita harapkan pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa akan datang. Insya Allah cita-cita kalian ke depannya akan tercapai. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu garam? Tahu. Tahu ya.
Apa rasa dari garam tersebut? Asin. Asin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mengamati teks dan video yang ditampilkan slide di PPT, peserta didik dapat menemukan informasi terkait perubahan wujud benda dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Perubahan di sekitarku, satuan berat. Iya. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis perubahan yang ada di sekitarku dan satuan berat. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu pada proses pembuatan garam, lebih tepatnya yaitu materi tentang bertani garam dan satuan waktu. Siap anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah kalian masih bersemangat ya. Hebat anak ibu. Nah, anak-anak, ibu juga sudah menyiapkan modul bahan ajar dalam bentuk AnyFlip ya. Sudah dibuka belum modul bahan ajarnya? Sudah ya. Anak-anak, ini adalah modul bahan ajar kita pada hari ini. Kalian buka ya, terdiri dari 19 halaman. Ya, kalian buka ya, seperti ini tampilannya. Dipelajarin kan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini tampilan dari modul bahan ajar kita. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ayo, siapa mau membaca teks tentang perubahan wujud benda? Saya, Bu. Saya. Oke, Aska, silakan Aska. Perubahan wujud benda. Terima kasih ya Aska sudah membaca teks tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, pada perubahan wujud benda ini terdapat 6 proses perubahan wujud benda. Ada mengkristal, menyublin, mengembun, menguap, mencair, dan membeku ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai proses pembuatan garam, yaitu tentang mengkristal dan menguap. Perubahan wujud benda ini dimanfaatkan oleh petani garam untuk memperoleh garam. Ya. Selanjutnya, siapa mau membaca faktor yang mempengaruhi proses pembuatan garam? Saya, Bu. Nizam, baca Nizam. Faktor yang mempengaruhi. Ya, silakan. Ya, Bu. Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan garam. Tepuk tangan dulu untuk Pika. Ayo. Ya, terima kasih Pika ya sudah membaca teks faktor yang mempengaruhi proses pembuatan garam. Tetap semangat ya Pika ya. Oke. Anak-anak, ada 3 faktor dalam proses pembuatan garam. Yang pertama adalah air laut. Air laut ini digunakan untuk membuat garam. Ya. Di sini ada gambar proses pembuatan garam. Di sini ada 4 gambar. Kalian perhatikan gambar yang pertama, ya. Pada gambar yang pertama ini, dalam proses pembuatan garam, hal yang dilakukan oleh petani adalah petani menyiapkan petak-petak tambak yang digunakan untuk mengisi air laut. Kalian simak video berikut ini mengenai proses pembuatan garam, ya. Ingat, penyimaknya ini harus benar-benar konsentrasi karena setelah video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 3, benda di sekitarku, tema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang akan kita pelajari hari ini yaitu pada proses pembuatan garam. Nah, bagaimana cara membuat garam? Silakan simak video berikut ini. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Tadi kita sudah menyimak video. Video tentang apa, Nak? Garam. Tentang garam. Ibu juga punya contoh. Ini apa? Garam. Garam. Ya. Garam ini ada 2 macam, Nak. Ada garam kasar, ada garam Halus. halus. Ya. Halus. Garam ya. Garam ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu kita untuk memasak, ya. Jika masakan tidak diberi garam, apa rasanya, Nak? Hambar. Campah, tidak punya rasa. Iya. Selanjutnya, tugas kalian adalah setelah kalian mengamati video tadi, video di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan hasilnya ke dalam LKPD kalian, ya. Tugas yang pertama adalah kalian mengurutkan dari keempat gambar berikut ini, ya. Tugas yang kedua adalah kalian menuliskan proses pembuatan garam berdasarkan gambar di atas tadi, ya. Oke, siap anak-anak? Siap. Siap, ya. Ini adalah tampilan dari LKPD kalian, ya. Selanjutnya, nah, ini tampilannya. Kalian mengurutkan proses pembuatan garam, ya. Dari gambar ini ada 4 gambar. Kalian urutkan mana yang nomor 1, 2, 3, dan keempat. Siap anak-anak? Siap. 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 Siap, Bu. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Selamat bekerja anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung angkat tangan ataupun berbicara. Bagaimana? Sudah semua, Nak? Sudah. Sudah. Ayo tunjukkan. Tunjukkan hasil kerjaan kalian. Bu. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke. Terima kasih anak Ibu. Baiklah anak-anak, Ibu lihat dulu ya di grup kelas kita. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Ayo. Ibu. Silakan. Ya, Bu. Oke, Apip, silakan Apip. Di bawah 1. Nah, nomor 2 yang mana, sayang? Kanan atas. Nomor 3? Kanan bawah. Nomor 4? Kiri atas. Oke. Ya. Jadi urutannya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Oke. Nah, selanjutnya silakan Apip menjelaskan proses pembuatan garam. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tambak diisi air laut. Kemudian air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Oke, tepuk tangan dulu untuk Apip, yo. Iya, hebat. Apip sudah bisa
menjelaskan proses pembuatan garam ya. Jadi anak-anak, proses pembuatan garam ada berapa tahap, Nak? 4. Ada 4 ya. Yang pertama di pinggir pantai para petani menyiapkan petak-petak tambak. Selanjutnya Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Johnny berkata, jika Ibu berkata pegang mata, yang kalian harus lakukan adalah memegang mata, tidak peduli apapun yang Ibu pegang. Ingat, kalian konsentrasi apa yang Ibu ucapkan. Siap anak-anak? Siap. Oke. Konsentrasi dimulai. Johnny berkata pegang telinga. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Sudah dilihat? Ada yang konsentrasi, ada yang tidak ya? Ya. Ayo, siapa tadi yang salah satu? Angkat tangan, yang salah satu siapa? Ayo jujur. Itu Bu, salah satu. Salah Halim ya. Konsentrasi lagi ya, Nak ya. Oke. Oke, hebat anak Ibu ya. Kita masuk ke materi satuan waktu ya. Satuan waktu ini kita kenal dengan jam. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Aska. Oke, silakan Aska. Satuan waktu, jam. Jam adalah alat yang digunakan untuk mengetahui waktu. Terima kasih Aska ya. Anak-anak, di sini ada materi tentang jam. Jam adalah alat yang digunakan untuk mengetahui waktu. Jenis jam ada 2. Yang pertama, jam analog. Di sini ada jenis jarum jam. Jarum jam ini ada 3 ya. Jarum jam yang berukuran pendek akan menunjukkan jam. Yang kedua, jarum jam yang lebih panjang akan menunjukkan menit. Yang ketiga, jarum jam yang terus bergerak dengan jarum berbentuk panjang ini akan menunjukkan detik. Kelihatan nggak gambar Ibu? Ibu lagi megang apa ini? Kelihatan ya? Iya. Di sini jarumnya ada berapa, Nak? Ada 3 ya. Ingat, ada 3. Bentuknya sama nggak 3 jarum ini? Yang ini sama ini. Lain ya. Oke. Yang ini menunjukkan apa? Yang pendek, tebal. Jam. Kemudian yang terus berputar warna merah ini apa? Detik. Detik. Nah, yang terakhir, yang ini menunjukkan apa? Menit. Menunjukkan Menit. menit. Oke, ya. Mengerti sampai sini anak-anak? Mengerti. Hebat anak Ibu ya. Jadi, jarum jam ada berapa? Ada 3 yang menunjukkan detik, menit, dan Jam. jam. Kita lanjut ke materi konversi satuan waktu ya. Satuan waktu ini ingat 1 menit sama dengan 60 detik ya. 1 jam 60 menit sama dengan 3.600 detik. Orang petani garam memerlukan waktu 3 jam untuk mengisi 1 petak tambak. Berapa lama waktu yang diperlukan jika dinyatakan dalam satuan menit? Ingat, 1 jam ada berapa menit, Nak? 60. Ada 60 menit. Oke. Jadi 3 jam ya. Oke, dikali dengan 60 menit sama 80 menit. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan 180 menit. ya 180 menit.
Jadi, waktu yang dibutuhkan petani untuk mengisi satu petak tambak adalah 180 menit. Selanjutnya, ya. Hujan mulai turun pada pukul 6.30 dan berhenti pukul 8.15. Berapa lama waktu hujan turun? Kalian buat terlebih dahulu garis bilangannya. Dari 6.30 ke jam 7 ada berapa menit, Nak? 30. 30 menit. Ada 30 menit. Oke, dari jam 7 ke angka 8 ada berapa jam? 1 jam. 1 jam, ya. Dari angka 8 ke angka 8.15 ada berapa menit? 15 menit. 15 menit. Nah, kalian jumlahkan. Yang jam dijumlahkan dengan jam, yang menit juga jumlahkan dengan menit. Oke, jadi waktunya adalah 1 jam ditambah 30 menit ditambah 15 menit. Berapa totalnya? 1 jam 45 menit. Totalnya adalah 1 jam 45 menit. Silakan kalian simak video berikut ini. Ini adalah materi mengenai satuan jam, menit, dan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang satuan jam, menit, dan detik. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, kita mulai bahas tentang waktu dulu ya. Jam dinding ini mempunyai 3 jarum. Yang pertama disebut jarum menit ya. Jarum yang panjang ini disebutnya jarum menit atau yang menggunakan menit. Yang kedua ada jarum jam. Jarum jam yang bentuknya lebih pendek dan tebal. Kemudian yang terakhir ada jarum yang menunjukkan detik. Anak-anak, di video tadi kita sudah belajar tentang satuan jam. Apakah ada yang belum paham atau belum dimengerti? Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan video di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini, kemudian tuliskan hasilnya ke dalam LKPD. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Kalian merubah satuan jam menjadi menit. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah kalian merubah satuan menit menjadi jam, dan yang terakhir adalah kalian memasangkan, ya. Kalian pasangkan kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh LKPD tadi ya. Kalian tuliskan di sini. Ini ada soal yang pertama tentang merubah satuan jam menjadi menit. Kemudian soal yang kedua merubah satuan menit menjadi jam, dan yang terakhir adalah kalian memasangkan ya kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Siap anak-anak? Siap. Iya. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit, kalian kerjakan dari sekarang. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung bertanya kepada Ibu ya. Kalau sudah ya, silakan angkat jawabannya. Lembar yang pertama terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya yang lembar kedua, angkat. Lembar kedua yang memasangkan. Oke. Iya. Alhamdulillah kalian sudah semua ya mengerjakannya. Oke, selanjutnya Ibu akan lihat dulu di grup WA kita. Kalian sudah mengirimkan jawabannya di grup Matahari. Oke. Sekarang kita bahas sama-sama ya, Nak ya. Coba siapa mau mempresentasikan jawabannya? Saya Bu. Sebutin namanya, Nak. Sebutin nama. Saya Bu. Gisel. Oke. Coba Gisel. Ayo Gisel. Ya, Gisel 1 jam sama dengan ini. 60 menit. Terus 2 jam 60 menit 120 menit. selanjutnya yang ini siapa yang mau menjawab, Nak? Coba 60 menit
1 jam, 180 menit 3 jam, 300 menit 5 jam. Oke, tepuk tangan dulu untuk Apip. Hebat, Apip sudah menjawab soal tentang merubah satuan menit menjadi jam, ya. Selanjutnya yang terakhir. Ya, kita mengerjakan bersama-sama nak ya. 1 jam sama dengan berapa menit nak? 60 menit. 60 menit. Soal yang nomor 2. 120 menit ini sama dengan 2 jam. 2 jam. dari ke sini ya, ditarik ke sini. 120 menit sama dengan 2 jam. Sampai di sini mengerti semua materi tentang satuan jam? Ngerti. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Alhamdulillah, anak-anak ibu yang hebat sudah mengerti dan paham materi tentang satuan jam. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa kita belajar hari ini, nak? Ya, silakan Apip. Perubahan wujud pada garam satuan waktu. Iya, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud pada garam dan satuan waktu. Manfaat apa yang dapat diambil dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Apip. Ya, silakan Apip. Mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Mengetahui satuan pada detik, menit, dan jam. Oke, hebat Apip ya. Jadi kita hari ini sudah belajar materi tentang perubahan wujud pada garam. Ya, ada 2 ya perubahan wujud pada garam. Yang pertama adalah mengkristal dan yang kedua adalah menguap. Selanjutnya hari ini kita juga sudah belajar tentang satuan waktu. Satuan waktu itu ada 3 apa saja tadi nak? Ada Detik, menit, detik, jam. menit, dan jam. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Ada yang cemburu enggak? Ada yang enggak senang? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Hari ini kalian tetap bersemangat, senang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan soal evaluasi pembelajaran kita hari ini yang sudah Ibu kirimkan di grup WA kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu tunggu 10 menit. Seperti ini tampilannya ya. Pada bagian yang pertama, kalian jangan lupa untuk menuliskan nama kalian terlebih dahulu di sini. Kemudian di sini ada 10 soal, ya. Kalian pilih jawabannya yang menurut kalian benar. A, B, C, atau D. Selanjutnya yang terakhir adalah kalian tekan tombol kirim. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah mengisi soal-soal ulangan harian kita pada hari ini. Sudah mengirimkan semua jawabannya ya. Ini ada nama-namanya ya. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Baiklah anak-anak, setelah ibu lihat tadi di Google Form kalian dan ibu cek, ternyata anak-anak ibu ini ada beberapa yang belum menyelesaikan atau mengerjakan tugas kita hari ini dengan baik dan benar, yaitu nilai KKM kita ada bawah 70 untuk Pais ya. Ibu mohon kepada Pais untuk belajar lebih lanjut lagi di rumah ya. Materi tentang satuan waktu yang tadi ya nak ya. Bagaimana cara mengkonversi satuan waktu dari jam ke menit dan dari menit ke jam. Selanjutnya, bagi anak ibu yang sudah mendapatkan nilai 100 ya, tadi ada anak ibu yang mendapatkan nilai 100, ada Askia dan ada Apip ya. Ibu mohon kepada Askia dan Apip kalian mengerjakan tugasnya ya. Kalian buatlah laporan tentang masakan lain yang kalian amati dalam proses perubahan wujudnya.
seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Ya, siap Apip dan Askia untuk mengerjakan tugasnya? Siap. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah meskipun kita belajarnya secara daring ya. Kalian harus belajar di rumah, buka kembali buku-buku pelajarannya di rumah. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kalian harus selalu ingat protokol kesehatan yaitu 5M. Selanjutnya anak-anak, kalian pelajari materi selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud pada hujan dan penjumlahan satuan waktu. Siap anak-anak Ibu hebat? Siap. Iya. Oke. Nah, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu daerah Sumatera Selatan, lagu Palembang yang berjudul Cuk Mailang. Ayo, semangat bernyanyinya ya, sama-sama. Oke. Satu, dua, tiga, mulai. Cuk Mailang jaga isi rumah aku. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, hebat anak Ibu. Tetap semangat menyanyikan lagu daerah kita ya. Anak-anak, kita harus melestarikan kebudayaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, siap anak Ibu? Ya, kalau malu. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Apip pimpin doanya. Marilah teman-teman kita membaca surat wal asr. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.